Kegiatan politik dan militer kaum muslimin menjelang Perang Badar Kubro. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum terjadi Perang Badar Kubro, Nabi Muhammad SAW melakukan ekspedisi sebagai berikut. Ekspedisi pertama, Perang Saiful Bahar, dipimpin Hamzah bin Abdul Muthalib. Ekspedisi kedua, Al-Kahrar, dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ekspedisi ketiga, Perang Al-Abwa Wadan, dipimpin Nabi Muhammad SAW. Ekspedisi keempat, Rabi', dipimpin oleh Ubaidah bin Al-Kharis. Ekspedisi kelima, Buwat, dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Ekspedisi keenam, Perang Safawan, dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Ekspedisi ketujuh, Perang Zil Syairah, dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Ekspedisi ke-8, Ekspedisi Niklah, dipimpin Abdullah bin Yahsi. Selanjutnya, Pertus Perang Badar Kubro. Tidak satupun di antara ekspedisi itu yang melakukan tindak perampasan harta dan pembunuhan, kecuali setelah dimulai oleh kaum musyrik, dipimpin Qurs bin Jabir al-Fihri. Jadi yang memulai terjadinya tindak kekerasan adalah kaum musyrik. Bahkan mereka melakukan tindakan brutal. Ekspedisi ke-1, Perang Saiful Bahar, bulan Ramadan 1 Hijriah, dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muthalib bertemu Abu Jahal. Pasukan muslimin 300 orang dan pasukan Abu Jahal kafir Quraisy 300 orang. Pengiriman pasukan Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu ke Saiful Bahar. Pasukan ini dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu dengan membawa 30 pasukan dari kaum Hajirin radhiyallahu anhu. Pasukan ini bertujuan menghadang rombongan dagang Quraisy yang pulang dari Sam. Abu Jahal berada dalam rombongan tersebut bersama 300 orang lainnya. Kedua kubu sudah saling berhadapan dan memilih jalan perang. Namun tiba-tiba muncul Mijid bin Amr al-Juhani dan melerai keadaan. Dia berasal dari suku yang sudah memiliki ikatan perjanjian dengan kedua belah kubu. Mijid pun berhasil melerai dan perang tidak dilanjutkan. Peristiwa ini terjadi pada bulan Ramadan, awal bulan ke-7 Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Hijrah. Ekspedisi kedua, Al-Kahrar, bulan Zulkaidah 1 Hijriah, bulan Mei tahun 623 Masehi, dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Pasukan muslimin 20 orang. Pengiriman pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ke Kahrar. Nabi SAW memerintahkan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu pergi ke Kahrar untuk menghadang rombongan dagang Quraisy. Dia pun berangkat dengan berjalan kaki bersama 20 atau 21 orang pasukan. Pasukan itu berjalan malam hari dan bersembunyi pada siang hari. Pada hari kelima sejak keberangkatan, pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu tiba di Kahrar. Tetapi rombongan dagang yang dimaksud telah melewati tempat itu. Sa'ad radhiyallahu anhu pun tidak mengejar rombongan dagang itu karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah berpesan agar tidak berjalan melebihi Kahrar. Ekspedisi ketiga, Perang Al-Abwa, Perang Wadan, bulan Safar tahun 2 Hijriah, bulan Agustus 623 Masehi, dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW.
pasukan muslimin 70 orang. Perang Al-Abwa, perang pertama Rasulullah yang jarang diceritakan berdasarkan riwayat Al-Imam Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari. Perang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah perang Al-Abwa atau sering disebut pula perang Badar. Al-Abwa adalah nama sebuah daerah yang secara geografis terletak di sebelah tenggara kota Madinah. Perang ini juga disebut Wadan karena kedua daerah tersebut berdekatan. Dalam Al-Sirah Al-Nabawiyah Al-Bukhari Buah Tahlil Ad-Dad, Ali Muhammad Al-Salabi menyebut bahwa jarak antara kedua hanya berkisar 6-8 mil. Mengutip Ibnu Ishaq, Ibnu Hisam dalam Sirah Al-Nabawiyah menceritakan bahwa perang Al-Abwa terjadi kira-kira 12 bulan sejak kedatangan Rasulullah SAW ke Madinah. Suatu hari di bulan Safar, beliau pergi dari Madinah hendak mencegat kafilah dagang Quraisy. Pencegatan ini dilakukan karena kaum kafir Quraisy telah merampas harta benda sahabat Muhajirin yang mereka tinggalkan di Mekah ketika hijrah. Peninggal Nabi, kepemimpinan kaum muslimin di Madinah diserahkan kepada Sa'ad ibn Ubadah. Jumlah pasukan muslimin yang dibawa oleh Nabi SAW saat itu adalah 200 orang yang terdiri dari pasukan infanteri dan pasukan berkuda. Semua pasukan tersebut berasal dari kalangan Muhajirin. Ibnu Katsir mengutip perkataan Al-Waqidi. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW mengangkat pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib sebagai panglima pasukan. Liwa atau panji Rasulullah SAW ketika itu berwarna putih dan dibawa oleh Abu Mirsad. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari mengutip riwayat Ibnu Abbas. Dia berkata bahwa ketika sampai di Al-Abwa, Rasulullah SAW mengutus Ubaidah ibn Al-Haris bersama 60 orang. Mereka kemudian bertemu dengan sekelompok orang Quraisy. Mereka lantas saling memanah. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang pertama kali melesatkan anak panahnya. Dan karenanya ia dianggap sebagai orang yang pertama kali melepaskan anak panah fi sabilillah. Sampainya di Wadan, Rasulullah SAW tidak mendapati orang Quraisy. Beliau hanya bertemu dengan Bani Damrah, Ibnu Bakar, Ibnu Abdul Manaf, Ibnu Kana. Bani Damrah kemudian mengajak berdamai. Mereka mengutus Maksi Ibnu Amr al-Damri yang merupakan pemimpin mereka pada saat itu untuk bernegosiasi dengan Nabi SAW. Negosiasi tersebut menghasilkan 3 kesepakatan, yaitu 1. Perjanjian untuk tidak saling menyerang. 2. Jika masing-masing mendapat serangan dari luar, maka salah satunya wajib membela dan menolong dengan kekuatan penuh. Dan 3. Bani Damrah dilarang membantu musuh-musuh kaum muslimin dalam bentuk apapun. Setelah melakukan negosiasi, Rasulullah SAW kembali ke Madinah dan tidak melakukan peperangan. Beliau bermukim di Madinah selama sisa bulan Safar sampai permulaan Rabiul Awal. Ekspedisi keempat, Rabi' bulan Syawal 1 Hijriah, dipimpin Ubaidah bin Haris dan bertemu Abu Sufyan dan Ikrim. Pasukan Muslim 60 orang. Pengiriman pasukan Ubaidah bin Al-Haris ke Rabi'. Nabi SAW menyerahkan bendera pasukan kepada Ubaidah bin Al-Haris radhiyallahu anhu untuk pergi bersama 60 pasukan dari kalangan Muhajirin radhiyallahu anhu. Pasukan ini bertemu dengan rombongan Quraisy yang berjumlah besar di bawah pimpinan Abu Sufyan atau Ikrimah.
kedua kubu pun saling menyerang. Pada penyerangan inilah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu melepaskan anak panah, dan itulah anak panah pertama yang terlontar dalam Islam. Kemudian mereka pun berlalu. Pada peristiwa ini ada dua pasukan Quraisy yang bergabung ke barisan muslimin. Keduanya adalah Miqdad bin Amr radhiyallahu anhu dan Utbah bin Ghazwan bin Jabir al-Mazini radhiyallahu anhu. Keduanya adalah muslim yang berangkat bersama rombongan Quraisy hanya untuk bisa bergabung dengan kaum muslimin yang lain. Pada perang ini tidak terjadi pertempuran. Ekspedisi kelima, Perang Buwat, bulan Rabiul Awal 2 Hijriah, bulan September 623 Masehi, dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW dan bertemu dengan Umayyah bin Khalaf. Pasukan muslimin 200 orang dan pasukan Umayyah bin Khalaf 100 orang. Perang Buwat dari arah Ahwa. Nabi SAW keluar bersama 200 orang sahabatnya untuk menghadang rombongan dagang Umayyah bin Khalaf yang terdiri dari 100 orang. Rombongan Quraisy ini membawa 2.500 unta yang mengangkut barang dagangan. Pasukan muslimin pun sampai di Buwat, nama salah satu bukit di Buhainah dari arah Radwa. Tetapi pasukan ini kemudian kembali setelah tidak menjumpai rombongan yang dituju. Setelah ini terjadi pada bulan Rabiul Awal, 13 bulan setelah peristiwa Hijrah. Ekspedisi ke-6, Perang Sapawan atau Perang Bandar Subra, bulan Rabiul Awal 2 Hijriah, bulan September 623, dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW dan bertemu dengan Qurs bin Jabar. Pasukan muslimin 70 orang dan pasukan Qurs bin Jabar 100 orang. Perang Sapawan, Perang Badar Subra. Peristiwa ini terjadi ketika Qurs bin Jabir menyerang tempat gembalaan hewan di Madinah. Nabi SAW berusaha mengejarnya hingga beliau sampai ke sebuah lembah bernama Sarwawan dari arah Badar. Namun beliau akhirnya tidak mendapatkannya. Nabi SAW kemudian kembali ke Madinah. Ekspedisi ke-7, Perang Zil Syarah, bulan Jumadil Ula dan Jumadil Akhir 2 Hijriah, bulan Desember tahun 623 Masehi, dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW dengan menemui kabilah dagang Quraisy. Pasukan muslimin sekitar 150 sampai 200 orang. Perang Al-Usyarah, Nabi SAW keluar bersama 150 pasukannya, ada yang mengatakan 200 orang, untuk menghadang rombongan dagang Quraisy yang akan pergi ke negeri Syam. Beliau tiba di sebuah lembah Al-Usyarah milik Bani Mudlij. Tetapi rombongan dagang yang dimaksud itu telah melewati tempat tersebut. Rombongan dagang inilah yang dicari-cari oleh Nabi SAW kalau mereka pulang. Akan tetapi Nabi SAW tidak mendapatkannya kembali. Rombongan dagang lepas dari Rasulullah SAW serta pasukannya. Inilah yang menjadi sebab meletusnya perang Badar Kubra. Pada awal kesempatan ini, Nabi SAW mengadakan perdamaian dengan Bani Mudlij dan sekutunya Bani Damrah. Kemudian beliau SAW kembali ke Madinah. Peristiwa ini terjadi pada bulan Jumadil Akhir, 16 bulan dari peristiwa hijrah Nabi SAW. Ekspedisi ke-8, Ekspedisi Itlah, bulan Rajab 2 Hijriah, bulan Januari 624 Masehi,
pimpin Abdullah bin Yahsi al-Asadi versus kabilah dagang Quraisy. Pasukan muslimin 8-12 orang. Pengiriman pasukan ke Nakhlah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Abdullah bin Yasir radhiyallahu anhu pada bulan Rajab, 17 bulan dari peristiwa hijrah, bersama 8 orang kaum muhajirin radhiyallahu anhum. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menulis sebuah surat dan memberikannya kepada Abdullah bin Yasir radhiyallahu anhu dan berpesan supaya tidak membukanya kecuali setelah menempuh perjalanan 2 hari. Abdullah bin Yasir radhiyallahu anhu kemudian melaksanakan pesan tersebut. Kala Abdullah bin Yasir radhiyallahu anhu membungkus surat itu, dia mendapati bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya supaya dia berangkat menuju ke Nakhlah, daerah antara Mekah dan Taif, untuk menyelidiki apa yang dilakukan kaum Quraisy dan melaporkan hasilnya pada beliau. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga berpesan agar tidak memaksa para sahabatnya radhiyallahu anhu turut dalam misi ini. Abdullah radhiyallahu anhu menyampaikan pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang yang turut bersamanya. Dia pun tidak memaksa mereka untuk turut dalam misi ini. Akan tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang mundur. Mereka berangkat bersama Abdullah bin Yasir radhiyallahu anhu. Setelah mereka sampai di Nakhlah, lewatlah rombongan dagang Quraisy. Dalam rombongan itu ada Ibnu al-Hadrami, Utsman bin Abdillah al-Mughirah, Naufal bin Abdillah al-Mughirah, dan Al-Hakam bin Kaisar, budak Hisam bin al-Mughirah. Abdullah radhiyallahu anhu dan pasukan bermusyawarah terkait penanganan rombongan Quraisy. Malam itu adalah malam terakhir bulan Rajab, bulan yang diharamkan untuk berperang. Mereka khawatir keputusan mereka akan menimbulkan sesuatu yang tidak diridhoi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apabila mereka membiarkan rombongan Quraisy malam itu, maka rombongan itu akan memasuki wilayah tanah suci, wilayah yang diharamkan berperang di dalamnya. Akhirnya mereka memberanikan diri dan bersepakat untuk menghadapi rombongan itu dan mengambil barang bawaannya. Waqid bin Abdullah al-Tamimi radhiyallahu anhu melepaskan anak panahnya dan mengenai Amr bin al-Hadrami sehingga ia mati. Naufal bin Abdillah al-Mughirah berhasil melarikan diri. Utsman bin Abdullah dan Al-Hakam bin Kisan berhasil ditawan. Pasukan pun membawa 2 tawanan dan harta rampasan perang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Setelah sampai di Madinah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata tidak sependapat dengan mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan mereka untuk berperang di bulan suci. Nabi pun tidak bersedia menerima tawanan dan harta rampasan yang mereka bawa. Orang-orang Quraisy menuduh Nabi dan para sahabatnya telah melanggar kehormatan bulan suci dengan menumpahkan darah, merampas harta dan menawan orang. Maka tak kala manusia banyak membicarakannya, turunlah wahyu yang menjelaskan keadaan ini. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat 2 Al-Baqarah ayat 217 dan 218. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله
الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Mereka bertanya tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar. Tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah, kafir kepada Allah, menghalangi masuk masjidil haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar dosanya di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran. Seandainya mereka sanggup, barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Setelah Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat ini, Nabi SAW kemudian menerima harta rampasan perang dan 2 tawanan perang yang dibawa Abdullah bin Yahsi radhiyallahu anhu. Dengan demikian, mereka terbebas dari rasa bersalah yang menekan jiwa mereka. Kala kaum Quraisy mengirimkan tebusan untuk 2 tawanan ini, Nabi SAW memberikan syarat bahwa pembebasan tawanan dilakukan setelah kedatangan Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu. Keduanya tertinggal dari pasukan Abdullah bin Yahsi karena mencari untanya yang terlepas saat berjalan bersama pasukan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merasa khawatir apabila keduanya berada dalam kekuasaan Quraisy. Pelajaran yang dapat diambil dari peristiwa pengiriman pasukan ke Naqlah adalah: 1. Ayat yang turun berkenaan dengan peristiwa ini menjelaskan bahwa perbuatan orang-orang musyrik terhadap kaum muslimin yang menghalang-halangi dari jalan Allah Azza wa Jalla, perbuatan kufur, menghalang-halangi untuk beribadah di Masjidil Haram, mengusir kaum muslimin dari negeri mereka, merampas harta kaum muslimin, dan memfitnah kaum muslimin dalam agama, lebih berat dosanya di sisi Allah Azza wa Jalla daripada perbuatan kaum muslimin yang berperang di bulan suci. Apabila orang-orang musyrik telah melakukan kejahatan-kejahatan besar ini terhadap kaum muslimin, maka tidak ada celaan bagi kaum muslimin atas penyerangan mereka di bulan suci. 2. Ayat ini menjelaskan bahwa sebagian manusia akan menjunjung tinggi aturan-aturan yang berlaku kalau hal itu menguntungkan mereka. Tetapi kalau aturan-aturan itu tidak menguntungkan, mereka pun akan berusaha meruntuhkannya. 3.
ayat di atas menjelaskan bahwa tidak ada belas kasihan bagi orang-orang musyrik yang melampaui batas. 4. Pengiriman pasukan yang dilakukan Nabi SAW menunjukkan adanya syariat untuk melakukan usaha-usaha demi mencapai hasil yang diinginkan. Sekaligus juga menunjukkan bahwa Islam telah lebih dahulu menggunakan strategi ini sebelum orang-orang Barat mengetahuinya pada Perang Dunia Kedua. Demikian ekspedisi yang dilakukan Nabi Muhammad SAW sebelum terjadinya Perang Badar Kubra. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.